Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat menghirup segarnya udara di pagi hari. Kita masih dapat menikmati nikmat kesehatan, kewarasan, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengarungi luasnya samudera kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang menjadi tokoh ukhuwah Islamiyah, yang menjadi panutan setiap umat manusia, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Anwar Thohir, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Tugas ini saya buat untuk memenuhi matkul metodologi dakwah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, tidak sepantasnya saya menggurui karena saya jujur belum memiliki ilmu yang tinggi. Namun lebih baik bagi seorang muslim mengingatkan sesama muslim lainnya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang janganlah kita untuk terburu-buru karena hidup perlu dinikmati. Teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman modern ini, di era globalisasi ini, semua dipaksa untuk cepat dan meninggalkan yang lambat, sehingga manusia modern cenderung sangat bekerja keras untuk bisa menjadi yang nomor satu, untuk bisa menjadi yang terdepan, sehingga terburu-buru dan tergesa-gesa menjadi ciri utama dari manusia. Padahal sikap terburu-buru ini merupakan suatu sikap yang kurang baik dalam Islam. Padahal kita sebagai manusia pasti secara naluri akan memuji sikap tenang, akan memuji sikap yang lebih bisa berhati-hati daripada sikap terburu-buru dan tergesa-gesa. Karena dalam sikap tergesa-gesa akan menimbulkan suatu madharat, masalah, sedang dalam kehati-hatian dan ketenangan akan mendapatkan suatu kebaikan. Teman-teman yang berbahagia, dalam dunia Islam kita mengenal dua istilah yang mirip, namun faktanya memiliki perbedaan baik segi arti maupun maknanya, yakni kata al-ajalah atau tergesa-gesa dan terburu-buru, dan kata al-mubadar yang artinya bergegas atau bersegera. Kata al-ajalah ini mencerminkan bahwa perilaku terburu-buru dari seseorang atau individu didasari pada cara berpikir pendek dan cara pandang yang salah dalam menghadapi sesuatu, sehingga ia terburu-buru dan ingin cepat dan ingin menjadi yang paling terdepan, sehingga muncullah suatu penyesalan akibat dari perbuatannya. Sedangkan al-mubadar merupakan suatu perbuatan yang didasari pada keteguhan dan kemantapan, kehati-hatian dan motivasi untuk bisa melakukan sesuatu secara baik dan penuh pertimbangan tanpa rasa tergesa-gesa dalam pelaksanaan.
Sifat al-ajalah ini atau terburu-buru ternyata merupakan suatu sifat yang datangnya dari setan. Sebagaimana Nabi bersabda, An Sahli bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaiton. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwa an Anas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. At-ta'anni atau tenangan itu dari Allah, sedangkan terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari hadis tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa terburu-buru merupakan suatu yang datangnya dari setan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam keterburu-buruan ini akan mendatangkan akibat yang madorotnya itu lebih dimungkinkan dibanding kebaikan, walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik. Contoh, kita melaksanakan sholat itu merupakan suatu yang baik, namun ketika dilaksanakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, maka kita meninggalkan kekhusyukan yang berakibat bahwa kurangnya kebaikan dalam sholat. Dan kata al-mubadarah itu mencerminkan suatu ketenangan dan perhitungan yang matang dari suatu perbuatan itu tanpa tergesa-gesa. Contoh dari kedua kata ini merupakan kata ketika kita ingin berbuka, kita menyegerakan berbuka, bukan dengan berbuka terburu-buru. Dua kata yang hampir sama tapi berbeda pertimbangan. Perlu kehati-hatian, kemantapan agar suatu itu dapat berlaku dengan baik. Dalam kita melaksanakan ibadah, kita harus penuh sungguh-sungguhan. Jangan terburu-buru, karena keterburu-buruan itu datangnya dari syaitan. Dalam kita melaksanakan suatu kebaikan, tentu pasti akan ada banyak sekali kebaikan di dalamnya. Ketika dilaksanakan dengan terburu-buru, maka kita akan meninggalkan yang seharusnya baik bagi kita. Hal ini tidak hanya dalam segi ibadah, ketika kita bersosial, ketika kita berkehidupan sesama manusia pun, kita tidak boleh terburu-buru. Dalam bekerja, kita tidak boleh terburu-buru. Kenapa? Ketika kita melaksanakannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa, maka kita meninggalkan esensi atau apa yang menjadi hal baik seharusnya bagi kita, yang kita terlewat karena kita terburu-buru. Maka dari itu kita hendaknya melaksanakan sesuatu dengan tidak terburu-buru, atau kita melaksanakan sesuatu dengan perlahan dan penuh perhitungan. Teman-teman yang berbahagia, tentu dalam kehidupan kita tidak dianjurkan untuk terburu-buru atau tergesa-gesa, karena itu datangnya dari setan. Baik dalam beribadah, bekerja, maupun bersosial terhadap sama manusia, kita tidak dianjurkan untuk terburu-buru. Dengan terburu-buru kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya penting untuk kita dapatkan. Dalam keterburu-buruan ini pasti ada sesuatu yang terlewatkan, dan itu mungkin saja penting bagi kehidupan kita nantinya. Jadi bagi kita tentunya, khususnya sebagai mahasiswa, hendaknya kita berhati-hati, tidak terburu-buru baik dalam urusan karir. Kita tidak perlu untuk harus menjadi yang nomor satu saat ini. Kita jalani step-step perlahan, tidak perlu iri terhadap seorang yang sudah mencapai kesuksesan, karena sejatinya pasti ada waktunya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan.
Kunci kebahagiaan itu ada dua, yaitu tahu diri dan tahu batas. Sekian dari saya. Allahumma fiqil aqwam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.